Audio Jungle. Yo, balik lagi di Manhwa Storyline TV. Kembali Mimin lanjutkan cerita dengan judul Necromancer from Skeleton Avatar to Godhood. Sebelum kita masuk ke cerita, Mimin disclaimer dulu. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Namun Yevan menyebut ini belum selesai hingga melepaskan Vegiance combo. Hingga hasil skor pun terus meningkat dan mencapai angka 100 poin. Melihat hasil ini, Fang Zhao baru mengetahui bahwa ternyata poin serangannya bisa diakumulasikan. Jika demikian, menghancurkan tes dummy ini bukanlah hal yang sulit bagi dirinya. Setelahnya, Yevan mengatakan bahwa sepertinya di kelas ini belum ada yang sanggup melampaui dirinya. Lu Renjia seketika menanggapi ini dan mengatakan bahwa itu cuma nilai dari akumulasi serangan saja. Kalau tahu begitu, dirinya juga akan menyerang berkali-kali. Bai Xiaochan menyebut bahwa Lu Renjia seorang asasin. Apakah seorang asasin mempunyai skill combo? Lalu Luhu meminta Bai Xiaochan untuk maju ke sini. Bai Xiaochan pun mengerti dan segera maju. Bai Xiaochan yang mulai mengeluarkan skillnya berpikir bahwa dirinya juga pemilik kelas tersembunyi. Dirinya tidak boleh kelihatan payah. Hingga Bai Xiaochan melepaskan serangannya. Luhu mengatakan bahwa serangan Bai Xiaochan adalah 31 poin. Bai Xiaochan pun kesal mendengarnya. Apakah kekuatan kelas support memang serendah ini? Lu Renjia seketika tertawa sangat keras dan menyebut Bai Xiaochan, hanya suaranya saja yang keras. Ternyata cuma segini. Bai Xiaochan mengatakan kalau dirinya awakening kelas assassin, attack miliknya pasti di atas 80. Lalu Luhu pun kini memanggil Gu Jiku. Gu Jiku yang seorang kelas tersembunyi dari Storm Mage pun kini melepaskan skill Chain Wind Missile hingga menghasilkan serangan sebesar 72 poin. Kemudian siswa selanjutnya adalah Zhao Yun, seorang kelas tersembunyi dari Earth Knight. Zhao Yun pun kini menggunakan skill Shield Armor Impact dan menghasilkan serangan sebesar 69 poin. Lalu Luhu kini memanggil Chen Yong, seorang kelas tersembunyi dari Heavy Hammer Warrior. Chen Yong kini melepaskan skill Giant Hammer Smash yang menghasilkan serangan sebesar 84 poin. Para siswa lain mengatakan bahwa attack mereka semua jauh lebih tinggi dari mereka yang kelas biasa. Tapi tetap saja belum ada lagi yang bisa mencapai angka 100. Sayangnya, nilai 100 pun belum bisa menghancurkan tes dummy ini. Instruktur Luhu tidak jadi mengeluarkan poin kontribusinya. Namun salah seorang dari mereka menyebut itu belum tentu, masih ada satu orang pemilik kelas tersembunyi lagi yang belum dites. Mereka pun membenarkan hal itu, masih ada Fang Zhao, sang necromancer di urutan terakhir. Lu Renjia pun menanggapi ini dan bertanya apa yang mereka harapkan dari seorang necromancer seperti Fang Zhao. 10 poin attack pun mungkin Fang Zhao tidak mampu. Mereka pun tertawa dan membenarkan hal itu. Lu Renjia mengatakan lagi pula belum tentu juga skeleton miliknya bisa berdiri dengan benar. Fang Zhao pun bertanya apakah Lu Renjia seyakin itu kalau dirinya tidak bisa dapat 20 poin kontribusi ini. Lu Renjia pun tertawa keras dan bertanya memangnya apa lagi yang bisa diharapkan. Lu Renjia menekankan kalau Fang Zhao bisa merusaknya. Dirinya akan makan tes dummy ini. Fang Zhao pun tersenyum dan mengatakan bahwa itu Lu Renjia sendiri yang mengatakannya. Fang Zhao yang maju pun kini meminta semua orang untuk mundur. Lu Renjia pun bertanya alasannya apakah Fang Zhao takut hasil tesnya terlalu ampas dan malah jadi bahan tertawaan mereka. Fang Zhao pun tidak membenarkan hal itu, hanya saja skill yang akan dirinya keluarkan ini butuh tempat yang cukup luas. Orang-orang yang melihat ini nampak kaget ada 10 skeleton. Mereka pun bertanya apakah Fang Zhao sedang bercanda. Bukankah necromancer level apprentice yang baru awakening biasanya cuma bisa summon 2 skeleton saja? Seseorang pun bertanya jangan-jangan Fang Zhao sudah promosi jadi Black Iron Mage.
Sementara itu, Luhu yang melihat ini bertanya-tanya dalam pikirannya, bukankah Su Xinyan yang dijuluki sebagai necromancer paling jenius dalam sejarah pun cuma bisa summon 5 skeleton saja saat baru awakening? Apakah bakat Fang Zhao ternyata lebih hebat dari Su Xinyan? Di samping itu, dalam pikiran Fang Zhao, untungnya dirinya sedikit menahan diri. Kalau tidak, perhatian yang tertuju pada dirinya akan jauh lebih besar. Dan segera Fang Zhao meminta skeletonnya untuk menyerang tes dummy itu. Lu Renjia yang melihat pergerakan skeleton pun nampak kaget karena skeletonnya sangat cepat. Hingga kini serangan demi serangan diterima oleh tes dummy. Dan poin serangan pun kini mulai diakumulasikan. Mereka yang melihat ini mengatakan bahwa hebohnya bukan main, tapi ternyata skor serangannya tidak terlalu tinggi. Seseorang mengatakan bahwa skor 65 itu sudah lumayan. Banyak orang yang bahkan tidak bisa menyentuh angka ini. Orang lain mengatakan punya banyak skeleton tapi serangannya kecil sekali. Necromancer memang terlalu lemah. Lorenzia pun tertawa dan bertanya apakah cuma segini. Itu hanya 65 poin. Temannya pun mengatakan rata-rata satu skeleton bahkan tidak bisa menghasilkan 10 poin. Fang Zhao pun menanggapi ini dan meminta mereka untuk santai. Ini baru permulaan. Lorenzia pun bertanya apa maksudnya. Jangan-jangan Fang Zhao masih belum mau menyerah. Fang Zhao mengatakan kalau 10 masih belum cukup berarti tambah jadi 20 skeleton. Mereka yang melihat ini pun kaget dan bertanya apakah Fang Zhao masih belum serius. Ada 20 skeleton sekarang. Apakah ada necromancer sekuat ini dalam sejarah? Bai Xiaochan pun mengatakan bahwa dirinya sudah menduganya. Fang Zhao pasti bisa. Hingga kini tes dummy yang terus menerima serangan ini pada akhirnya mulai menerima kerusakan. Hingga akhirnya meledak. Setelahnya, mereka yang melihat hasil poinnya bertanya bukankah skornya 65. Tapi Fang Zhao sudah melampaui batas maksimal yang bisa ditampung oleh tes dummy itu. Apakah ini sungguhan? Bukankah Fang Zhao baru saja awakening? Ini sangat gila. Fang Zhao bukan manusia. Sedangkan Lu Renjia yang melihat hasil yang melampaui batas ini seketika syok dan menyebut ini tidak mungkin. Fang Zhao pun kini mengambil bagian kepala tes dummy dan meminta Lorenzia untuk memakannya. Lorenzia pun seketika gemetar dan kesulitan untuk berbicara. Fang Zhao mengatakan kalau Lorenzia tidak mau memakannya, dirinya juga tidak masalah. Tapi enyahlah dari pandangan dirinya untuk selamanya. Lorenzia yang pergi pun mengatakan bahwa lain kali Fang Zhao akan dirinya buat menyesal. Bai Xiaochan yang mendekat pun mengatakan bahwa Fang Zhao sangat kuat. Bai Xiaochan bertanya bagaimana cara Fang Zhao berlatih serta meminta Fang Zhao mengajarinya. Fang Zhao pun mengaku bahwa dirinya hanya latihan meditasi seperti biasa. Luhu juga mengatakan bahwa Fang Zhao luar biasa. Fang Zhao benar-benar membuat dirinya takjub. Fang Zhao pun mengatakan bahwa instruktur Luhu terlalu memujinya. Luhu mengatakan bahwa dirinya akan bekerja keras agar Fang Zhao bisa masuk ke dalam daftar sheet yang dikembangkan sekolah. Sementara itu kini di ruang kepala sekolah. Kepala sekolah yang melihat daftar murid mengatakan bahwa ada total 10.000 murid baru. Yang berhasil awakening ada 9.103 orang. Yang gagal sebanyak 897 orang. Tingkat keberhasilannya sekitar 91%. Lalu ada total 85 orang yang punya kelas langka. Mereka adalah Jiao Yun, sang Earth Knight, Bai Xiaochan, sang Chanting String, Gu Jikyu, seorang Storm Mage, Yevan, sang Demon Hunter. Dari 100 murid dari daftar sheet yang jadi prioritas utama, 86 orang ini bisa langsung dimasukkan. Tapi nama Fang Zhao, sang necromancer yang sama sekali tidak punya masa depan, sebaiknya dicoret saja dari daftar. Kemudian kini seseorang datang ke ruang kepala sekolah dengan mengetuk pintunya. Kepala sekolah pun mempersilahkannya untuk masuk dan ternyata itu adalah Luhu. Kepala sekolah pun bertanya mengapa Luhu datang, bukankah Luhu sedang mengajar di kelas kombat? Tumben sekali ada waktu mampir ke sini. Luhu mengatakan bahwa ada hal yang mendesak yang harus dirinya laporkan. Luhu pun kini mencari dokumen milik Fang Zhao. Kepala sekolah pun bertanya mengapa Luhu terburu-buru seperti itu. Sebenarnya Luhu mau apa? Luhu mengatakan bahwa siswa yang bernama Fang Zhao seorang necromancer, dirinya sangat merekomendasikannya untuk masuk ke daftar sheet. Kepala sekolah mengatakan bahwa kelas necromancer memang punya potensi besar, tapi kenyataan membuktikan potensinya itu susah diwujudkan.
Luhu mengatakan bahwa Mayor Xinyan juga seorang necromancer dan kekuatannya tidak kalah dari mage lainnya. Kepala sekolah menyebut bahwa Su Xinyan itu bisa hebat karena dirinya, ayahnya yang mantan legenda ini, melatihnya dengan segenap tenaga. Selain itu, Fang Zhao yang Luhu bicarakan ini memangnya dia punya modal apa? Dirinya tahu Luhu dan orang tua Fang Zhao itu dulunya rekan seperjuangan. Mereka berdua juga memang pahlawan federasi, tapi daftar seat ini urusan yang sangat penting. Yang didapat nanti bukan cuma sekedar sumber daya, melainkan juga tanggung jawab yang besar. Luhu mengatakan bahwa justru karena itulah dirinya merekomendasikan Fang Zhao. Ini laporan kelas meditasi dan kelas kombat milik Fang Zhao. Kepala sekolah yang melihat laporannya pun bertanya apakah baru pertama kali masuk kelas meditasi sudah berhasil menguasai metode meditasi skeleton. Dan di kelas kombat, Fang Zhao sanggup mensummon 20 skeleton lebih. Luhu mengatakan bahwa dengan bakatnya itu sangat mungkin Fang Zhao akan mencetak sejarah baru sebagai seorang necromancer. Kepala sekolah pun meminta Luhu untuk tidak perlu banyak bicara lagi. Mereka akan lihat nanti nilainya sesudah Battlefield Simulation dimulai. Dan setelahnya, Luhu pun pergi. Kepala sekolah pun kini penasaran dan ingin melihat trik apa yang akan Fang Zhao lakukan. Kemudian berpindah di halaman akademi. Bai Xiaochan kini mengejar Fang Zhao dan bertanya, bagaimana cara Fang Zhao melakukannya? Baru pertama kali ikut kelas kombat, tapi Fang Zhao sudah bisa summon skeleton sebanyak itu. Fang Zhao mengatakan itu cuma sedikit lebih banyak saja, bukan sesuatu yang luar biasa. Bai Xiaochan menyebut Fang Zhao yang merendah terus itu sama saja dengan sombong. Fang Zhao pun hanya tersenyum serta mengatakan bahwa sejujurnya, dirinya merasa hal itu tidak ada apa-apanya. Dalam pikiran Fang Zhao, tidak mungkin dirinya bilang kalau kekuatan dirinya yang barusan itu cuma sebagian kecil saja. Lalu di saat itu tiba-tiba Ye Fan datang dan meminta Fang Zhao untuk menunggunya. Ye Fan seketika mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah mau kalah dari siapapun seumur hidupnya. Dari semua anak di kelas 1, cuma Fang Zhao yang pantas jadi rivalnya. Fang Zhao dan Bai Xiaochan yang saling menatap pun bingung dengan Ye Fan. Fang Zhao seketika berbalik pergi dan meminta maaf dirinya tidak tertarik menerima tantangan seseorang yang memiliki khayalan berlebihan. Bai Xiaochan pun menyebut Ye Fan sebagai orang aneh. Kembali Ye Fan meminta Fang Zhao untuk menunggu. Dirinya bukan cuma sekedar menantang Fang Zhao, tapi dirinya ingin Fang Zhao jadi partner latihannya. Fang Zhao bertanya maksud Ye Fan. Ye Fan menjelaskan setelah membangkitkan kelas tersembunyi Demon Hunter. Dirinya masuk ke dalam kelompok riset ilmiah Demon Hunter. Selama proses riset berlangsung, mereka butuh partner latihan yang sepadan untuk penelitian lebih lanjut. Fang Zhao pun menanggapi ini dan bertanya mengapa dirinya harus repot-repot membantu Ye Fan. Ye Fan seketika mengatakan bahwa itu untuk 10 poin kontribusi. Jadilah partner latihannya selama 2 minggu, makan dan tempat tinggal juga akan dirinya tanggung. Mendengar hal ini, Fang Zhao tanpa berpikir lagi seketika mengatakan bahwa dirinya senang bekerja sama dengan Ye Fan. Ye Fan tersenyum serta mengatakan bahwa dirinya tidak salah memilih Fang Zhao sebagai rival abadinya. Bai Xiaochan pun kaget melihat Fang Zhao yang langsung setuju begitu saja. Ye Fan mengatakan bahwa mereka tidak perlu membuang waktu, sekarang ikuti dirinya ke sana. Bai Xiaochan pun bertanya mengapa Fang Zhao menerima tawaran Ye Fan. Fang Zhao bertanya mau alasan apa lagi, 10 poin kontribusi itu bukan jumlah yang sedikit. Dalam pikiran Fang Zhao lagi pula pihak keluarga juga pasti membutuhkan ini. Fang Zhao pun kini bertanya kepada Bai Xiaochan apakah Ye Fan itu anak orang kaya. Bai Xiaochan pun bertanya soal orang kaya ini. Semua poin kontribusi itu hasil kasbon dari Dewa Riset untuk Ye Fan. Fang Zhao pun bertanya apakah orang-orang dari asosiasi penelitian memang sebaik itu. Bai Xiaochan mengatakan bahwa dirinya sudah bilang tadi, bahwa itu kasbon pastinya Ye Fan harus melunasinya nanti. Dengan gaya Ye Fan yang boros seperti ini, perkiraan dirinya Ye Fan akan terus bayar utang sampai 20 tahun setelah lulus. Fang Zhao pun mengerti. Lalu tak berselang lama Ye Fan mengatakan bahwa di sini tempatnya dan mengajak mereka untuk masuk. Saat masuk, Ye Fan mengatakan bahwa inilah lab milik tim riset mereka. Dalam pikiran Fang Zhao, fasilitas labnya sangat lengkap. Perlakuan khusus bagi pemilik kelas tersembunyi memang beda dari yang lain. Lalu kini seseorang menyapa Fang Zhao dan Bai Xiaochan. Dan diketahui pria ini adalah Chen Qingsan, rank silver, seorang Gel Ranger.
Chen Qingshan pun kini memperkenalkan dirinya sebagai penanggung jawab di Asosiasi Penelitian Demon Hunter. Fang Zhao pun menyapa dan mengucapkan salam kenal kepada Profesor Chen Qingshan. Dalam pikiran Fang Zhao, meski cuma staf peneliti, dirinya masih bisa merasakan aura seseorang yang pernah bertarung di garis depan dari Chen Qingshan. Lalu Chen Qingshan mengatakan bahwa belakangan ini di alam rahasia Abyssal, salah satu senior Demon Hunter dari pihak manusia, kembali berhasil meraih Legendary Crown. Dia juga berhasil membunuh Abyss Lord, membuktikan kekuatannya yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, setelah Yevan membangkitkan kelas Demon Hunter, pihak Akademi Militer Haicheng sangat memperhatikannya. Tim riset pun dibentuk dengan harapan mereka bisa menggali potensi Yevan secara maksimal. Selain itu, dirinya juga sudah membaca data milik Fang Zhao secara lengkap. Kalau Fang Zhao tertarik, dirinya juga bisa membentuk tim riset skala kecil khusus untuk Fang Zhao. Mendengar hal ini, Fang Zhao seketika menolak tawaran Chen Qingshan. Dalam pikiran Fang Zhao, dirinya tidak mau harus bayar utang sampai 20 tahun setelah lulus nanti. Chen Qingshan pun mengerti jika demikian mereka akan mulai riset pertempurannya. Mereka sudah menyiapkan langkah pengamanan yang sangat ketat. Jadi mereka bisa fokus bertarung sekuat tenaga, tidak perlu cemas soal keselamatan nyawa mereka. Selain itu, demi memaksimalkan kekuatan Fang Zhao dan Yevan, Fang Zhao dan Yevan masing-masing boleh memilih 3 combat equipment di gudang senjata. Dalam pikiran Fang Zhao, kekuatan Yevan tidak bisa diremehkan. Kecepatan tinggi dan burst damage-nya sangat efektif untuk meng-counter skill summon miliknya. Sepertinya ini saat yang tepat untuk pakai skill deduction untuk meningkatkan sedikit kekuatan miliknya. Dan segera Fang Zhao menaikkan skillnya. Lalu Yevan mengatakan bahwa belakangan ini dirinya sudah menguasai skill weapon mastery untuk blade bow. Jadi biarpun Fang Zhao bisa mensummon 20 skeleton, Fang Zhao bukan tandingan dirinya. Fang Zhao pun tersenyum dan menyebut itu mungkin saja, tapi setelah dirinya alokasikan poin skill, hasilnya jadi susah ditebak. Dirinya harap Yevan tidak membuat dirinya kecewa. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.